Halo, selamat datang di kamar sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah dukun santet di Banyuwangi tahun 1998, Banyuwangi, Jawa Timur. Waktu itu suasana kampung-kampung di sana bener-bener berubah. Beda banget sama biasanya. Malam-malam jadi sepi kayak kuburan. Nggak ada suara tawa anak-anak. Nggak ada suara tongkrongan bapak-bapak di pos ronda. Bahkan ayam pun entah kenapa jadi jarang banget berkokok. Angin malam berembus pelan, tapi rasanya dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ada hawa nggak enak yang nggak bisa dijelasin. Kayak ada sesuatu yang ngintip dari balik bayangan gelap di tiap sudut jalanan. Orang-orang milih untuk nutup pintu rapat-rapat. Jendela dikunci, lampu dimatiin, bahkan ada yang pasang sapu lidi terbalik di depan rumah buat penangkal santet. Mereka nggak berani buka suara, apalagi kalau dengar langkah kaki lewat depan rumah tengah malam. Semua pura-pura tidur, pura-pura nggak dengar apapun. Waktu itu ada kabar yang nyebar cepat kayak angin. Katanya Banyuwangi lagi dihantui oleh ratusan dukun santet. Dukun-dukun itu katanya bisa ngebunuh orang dari jarak jauh. Cukup pakai foto atau sisa rambut. Satu persatu warga jatuh sakit aneh. Ada yang mendadak bisu, ada yang matanya buta tanpa sebab. Bahkan ada yang tubuhnya kaku kayak batu, padahal seminggu sebelumnya masih sehat-sehat aja. Jangan keluar malam-malam, Le. Nanti disantet, itu kalimat yang paling sering didengar tiap sore. Udah kayak alarm pengingat. Begitu azan maghrib berkumandang, anak-anak langsung diseret masuk rumah. Main layangan atau main benteng sore-sore udah nggak berlaku lagi. Ibu-ibu mulai ngomongin siapa aja yang patut dicurigai di warung atau di sumur. Bapak-bapak yang biasanya santai sekarang malah keliling ronda sambil bawa parang, obor, atau bambu runcing. Tapi ternyata yang lebih serem dari dukun santet itu sendiri adalah kabar soal pembersihan. Itu istilah halus buat menggambarkan aksi sekelompok orang misterius yang muncul malam-malam. Mereka nggak pakai seragam, nggak jelas dari mana asalnya, tapi mereka datang kayak hantu, pelan tapi pasti. Biasanya datang pakai motor berboncengan, mukanya ditutup masker kain, bawa karung, tali, dan botol bensin. Mereka muter dari kampung ke kampung, nyari siapa aja yang diduga dukun. Tapi lucunya, mereka nggak pernah bawa bukti. Nggak ada penyelidikan, nggak ada proses hukum. Cuma berdasarkan gosip, dikit-dikit, itu sih emang bisa ngirim santet. Atau dulu anaknya meninggal abis berobat ke sana. Dan cuma dengan alasan segitu orang bisa ditangkap, dihajar, bahkan dibakar hidup. Mayat-mayat gosong mulai sering ditemukan. Kadang di pinggir hutan, kadang di sawah, kadang malah di depan rumahnya sendiri. Tubuhnya hangus, matanya melotot, tangan masih terikat. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Polisi pun sioliala nggak ada. Seperti sengaja menutup mata. Beberapa warga mulai panik. Siapa aja bisa jadi korban. Nggak harus dukun beneran. Kadang tukang pijat, tukang jamu, dukun beranak pun ikut diseret. Yang penting ada yang nuduh. Di satu kampung ada nenek-nenek yang tinggal sendirian. Namanya Mbah Semi. Dulu dia sering bantu lahiran orang Nabat, tapi karena dia punya banyak botol jamu dan ramuan, dituduhlah dia dukun santet. Tengah malam, rumahnya digedor. Dia diseret keluar tanpa ampun. Jeritannya terdengar seantero kampung. Tolong, Mbah bukan dukun. Mbah bukan santet. Tapi suara tangisannya cuma jadi latar belakang dari suara bensin yang disiram ke tubuh kurusnya. Satu percikan api dari korek
Dan tubuh itu berubah jadi obor manusia. Besok paginya, semua orang diam. Gak ada yang cerita, gak ada yang tanya. Semakin hari, suasana makin mencekam. Rasa takut berubah jadi curiga. Warga jadi gampang nuduh. Siapa aja yang beda sedikit aja sikapnya, langsung dicurigai. Orang pendiam dibilang menyimpan ilmu hitam. Yang sering sendirian dianggap punya jin peliharaan. Yang punya banyak kucing hitam langsung dijauhin. Dan yang bikin ngeri, seolah-olah masyarakat menerima semua itu. Mereka mulai ikut-ikutan. Bahkan ada yang bilang ini buat kebaikan kampung. Tapi beneran ini semua buat kebaikan? Atau cuma pelampiasan ketakutan yang gak terkontrol? Malam demi malam makin sunyi. Banyuwangi berubah jadi kota tanpa nyawa. Api membakar bukan hanya tubuh, tapi juga nurani manusia. Rasa takut terhadap santet berubah jadi alasan untuk menghilangkan nyawa sesama. Sampai akhirnya jumlah korban nggak bisa dihitung lagi. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100. Tapi yang paling mencengangkan, ada yang bilang 200 orang dibunuh tanpa bukti, tanpa pengadilan, cuma karena mereka dicap sebagai dukun. Dan yang lebih bikin merinding, beberapa warga yang dulu iket-ikatan, menyiksa, atau membakar, mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang anaknya mendadak kerasukan, ada yang rumahnya kebakaran sendiri, tanpa sebab. Bahkan ada yang katanya mimpi didatangi sosok-sosok terbakar, berdiri diam di pojokan kamar, menatap tanpa berkata apa-apa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, yang mereka bunuh kemarin beneran dukun atau cuma orang biasa yang kena fitnah? Tapi sayangnya semua udah terlambat. Malam itu suasana kampung Blambangan di Banyuwangi lebih sunyi dari biasanya. Angin gak berani lewat kencang. Pohon-pohon pisang di belakang rumah cuma sesekali bergerak pelan, kayak takut ikut bersuara. Jam dinding di rumah-rumah warga baru aja nunjukin pukul 1 dini hari. Tapi sebagian besar mata belum bisa merem. Bukan karena begadang atau ada hajat, tapi karena ketakutan. Orang-orang di kampung itu udah beberapa hari terakhir hidup dalam bayang-bayang. Rumor yang makin mengerikan. Katanya ada satu orang yang bakal jadi target selanjutnya. Namanya Pak Latif. Usianya udah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih semua. Jalannya udah pelan. Dan hidup sendirian di rumah kecil di ujung jalan tanah yang sepi. Dulu dia dikenal sebagai tukang urut. Suka nolong orang sakit dengan ramuan tradisional. Tapi sejak kasus dukun santet makin heboh. Beberapa orang mulai nyeletuk di belakang. Si Pak Latif itu kayaknya dukun juga ya. Soalnya dulu anakku diobatin dia, tapi malah tambah parah. Jangan-jangan dia yang ngirim penyakit duluan. Cuma obrolan di warung. Terus pindah ke pos ronda, lalu ke pengajian, ibu-ibu, sampai akhirnya rumor itu berubah jadi semacam vonis nggak tertulis. Pak Latif harus dibersihkan. Dan malam itu, vonis itu datang menjemput. Dari arah jalan kampung, suara deru motor mulai terdengar. Bukan cuma 1 atau 2, tapi banyak. Sekitar 6-8 motor masuk pelan ke dalam kampung. Lampunya dimatikan, tapi suara knalpotnya nggak bisa disembunyikan. Mereka datang dengan jaket hitam, muka ditutup masker, tangan bawa obor dan botol plastik isi bensin. Suara mereka nggak ribut, justru tenong. Kayak udah sering lakuin hal begini. Beberapa warga yang ngeliat dari balik tirai cuma bisa menahan napas. Gak ada yang berani buka pintu. Ada yang lagi ngelilingin anaknya di pelukan. Ada yang nangis kecil tapi mulut ditutup. 1-2 orang sempat mau buka jendela buat lihat lebih jelas, tapi buru-buru ditarik istrinya. Jangan mas, jangan ikut campur. Nanti kita juga disangka dukun. Rombongan itu berhenti tepat di depan rumah kecil milik Pak Latif. Rumah kayu, tua, halaman ditumbuhi semak, dan lampu kuning di terasnya masih menyala redup.
Salah satu dari mereka naik ke teras, mengetuk pintu keras-keras. "Pak Latif, keluar!" Suaranya berat dan tegas. Nggak ada jawaban. "Cepat keluar, atau kita dobrak." Beberapa detik kemudian, terdengar suara gerakan dari dalam. Pak Latif pelan-pelan membuka pintu. Tubuhnya gemetar, matanya sembab, mungkin baru bangun, atau mungkin udah tahu apa yang bakal terjadi. Tangannya terangkat pelan. "Ada apa, Nak?" Tapi mereka nggak jawab. Dua orang langsung nyergap, narik tangannya kasar. Sementara yang lain masuk ke dalam rumah dan membalik kasur serta isi lemari. Nggak ada yang mereka cari, tapi kayak cuma formalitas. Pak Latif digiring ke halaman. Tangannya diikat pakai tali plastik, mulutnya disumpal pakai kain. Beberapa orang kampung bisa lihat dari celah pintu rumah mereka. Ada yang langsung lemas, ada yang cuma bisa gemetar sambil berdoa dalam hati. Pak Latif berusaha ngasih isyarat. Badannya gemetar, matanya berlinang. Dia geleng-geleng sambil menangis. Suara dari balik sumpalan kainnya nyaris gak terdengar, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. "Tolong, saya bukan dukun. Saya bukan..." Tapi gak ada yang peduli. Salah satu dari mereka buka tutup botol bensin dan mulai nyiram ke seluruh tubuh Pak Latif. Bau menyengat langsung menyeruak ke udara. Tanah basah malam itu bercampur aroma bensin dan keringat ketakutan. Satu orang yang pegang obor melangkah mendekat, dan tanpa aba-aba, seritit, obor dilempar ke arah tubuh Pak Latif. Api langsung menyambar. Tubuh Pak Latif berubah jadi api. Angin hidup. Jeritannya akhirnya terdengar. Keras, melengking, mengiris langit malam yang tadinya sunyi. Dia menggeliat sebisa mungkin, tapi ikatan di tangannya terlalu kuat. Suaranya berubah parau, kemudian lirih, sampai akhirnya hilang sama sekali. Beberapa warga yang lihat kejadian itu langsung jatuh terduduk. Ada ibu-ibu yang sampai pingsan, tapi gak ada satupun yang berani keluar nolong, karena semua tahu satu langkah aja keluar dari pintu rumah, nasibnya bisa sama kayak Pak Latif. Setelah suara jeritan itu lenyap, para pembakar langsung naik motor lagi. Mereka pergi secepat mereka datang. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang menoleh ke belakang. Tinggal api yang masih menyala kecil di tengah halaman rumah Pak Latif. Dan aroma gosong yang menyebar ke seluruh penjuru kampung. Besok paginya, sisa tubuh Pak Latif udah ditutupi dengan kain lusuh oleh tetangga terdekat. Tapi anehnya, nggak ada yang lapor ke polisi. Nggak ada yang bikin berita. Semua seolah-olah sepakat bahwa kejadian tadi malam nggak pernah terjadi. Orang-orang pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Ada yang bilang mungkin emang dia dukun. Ada yang cuma mengangguk sambil menghindari tatapan. Tapi di balik sikap tenang itu, semua orang tahu. Mereka juga takut karena malam besok bisa jadi giliran mereka. Dan sejak malam itu, kampung itu berubah selamanya. Setiap orang hidup dalam ketakutan, nggak lagi percaya satu sama lain. Setiap obrolan jadi bisik-bisik. Setiap senyum bisa berubah jadi tuduhan. Karena satu hal udah terbukti, bahwa fitnah bisa jadi bara, dan dalam satu malam bisa berubah jadi api yang melahap nyawa. Setelah malam itu, kampung-kampung di Banyuwangi seperti berubah jadi arena ketakutan tanpa ujung. Api pembakaran bukan cuma membakar tubuh, tapi juga hati dan pikiran orang-orang yang dulu cuma hidup sederhana. Kejadian seperti yang menimpa Pak Latif ternyata bukan yang terakhir. Dalam hitungan minggu, desas-desus soal pembersihan mulai menyebar ke kampung-kampung lain. Kelompok misterius itu gak berhenti. Mereka terus datang malam-malam, dengan cara yang sama, dengan alasan yang sama, memberantas dukun santet, tapi yang jadi korban bukan cuma dukun beneran kalau ada, tapi juga orang-orang biasa, yang mungkin cuma pendiam, beda, atau dianggap aneh. Ada seorang ibu tua
yang tinggal di ujung kampung Sukowidi. Dia dibilang pelihara tuyul, cuma karena rumahnya nggak pernah sepi dari suara genteng berisik. Padahal bisa jadi itu tikus atau kucing liar. Tapi gosip punya kekuatan yang jauh lebih sadis dari bukti. Malam berikutnya, ibu itu diseret dari kamarnya, dilempar ke kebun pisang, dan dibakar hidup-hidup. 2 hari kemudian, seorang pemuda bernama Budi, tukang urut yang baru pindah dari daerah lain, ditemukan dengan kepala terbungkus karung, badannya hangus, dan dibiarkan tergeletak di jalan setapak menuju sawah. Katanya, dia pernah salah urut, dan pasiennya malah sakit makin parah. Hanya itu cukup untuk jadi alasan agar dia dibunuh. Jumlah korban terus bertambah, bukan lagi 1 atau 2, tapi puluhan. Setiap malam selalu ada kabar orang dibakar. Ada yang dibunuh di depan anaknya sendiri. Ada yang diikat di pohon besar, lalu disiram bensin. Sampai akhirnya, dalam kurun waktu beberapa bulan, tercatat secara tidak resmi hampir 200 orang jadi korban. Dan semua itu cuma karena desos-desus. Nggak ada proses, nggak ada bukti, cuma gosip yang dibumbui ketakutan. Yang lebih menyeramkan, setelah semua pembantaian itu, keanehan mulai terjadi. Awalnya, orang-orang menganggap itu cuma perasaan. Tapi makin banyak yang ngalamin hal serupa. Ada seorang ibu rumah tangga yang ngaku setiap malam mimpi didatangi orang tanpa wajah. Tapi tubuhnya gosong, matanya merah membara, dan tangannya terjulur ke arah leher si ibu. Nggak ngomong apa-apa, tapi tatapannya seperti menyimpan amarah yang nggak ada ujungnya. Anak-anak kecil mulai sering nangis malam-malam. Katanya mereka lihat kakek api berdiri di pojok kamar. Badannya terbakar, tapi nggak hancur. Tangannya ngelambai sambil bisik-bisik, "Sini, sini." Bahkan ada anak yang mendadak kerasukan. Mulutnya komat kamit pakai suara tua, kasar, dan berat. Sambil teriak, "Kalian yang bakar aku, kalian semua akan ikut terbakar." Di salah satu kampung, rumah milik Pak Karta Tibiteba terbakar sendiri. Api muncul dari tengga-tengga ruang tamu. Padahal nggak ada kompor, nggak ada lilin, nggak ada listrik nyala. Pemadam kebakaran datang. Tapi waktu ditanya penyebabnya, mereka cuma geleng-geleng. "Aneh," kata mereka, "karena rumah itu hangus. Tapi rumah sebelahnya yang lebih dekat justru nggak kenapa-kenapa." Padahal rumah Pak Karta dulu termasuk yang keras ngajak warga buat nyisir kampung nyari dukun ibu-ibu. Banyak yang mulai histeris tanpa sebab. Kadang pas lagi masak, tiba-tiba jatuh dan teriak-teriak. Katanya ada suara yang bisikin dari belakang, "Aku masih hidup di neraka yang kalian nyalakan." Kadang ada yang lagi cuci baju di sumur, tiba-tiba lihat bayangan orang berdiri di dalam air. Rambutnya terbakar, matanya meleleh, dan senyumnya penuh dendam. Tapi kejadian yang paling bikin heboh adalah yang menimpa Sarman. Dulu, dia termasuk orang yang paling vokal, ngajak warga bersih-bersih. Dia bangga bisa ngelindungin kampung dari dukun-dukun. Bahkan dia pernah sendiri yang nyeret seorang bapak ke tengah lapangan buat dibakar, sambil bilang, "Ini contoh buat dukun lain yang masih berani hidup di sini." Tapi sejak 2 minggu terakhir, Sarman mulai berubah. Dia sering duduk sendiri di pos ronda sambil ngomong sendiri. Kadang ketawa kecil, kadang nangis. Malam-malam dia suka lari-lari sambil telanjang dada, bilang, "Ampun, Pak Latif. Saya cuma nurut aja waktu itu." Warga udah mulai curiga, tapi belum sempat. Dia dibawa ke dokter. Satu malam, kejadian itu terjadi jam 3 pagi. Tetangganya dengar suara teriakan dari rumah Sarman. Bukan teriakan orang minta tolong biasa, tapi kayak jeritan dari orang yang dibakar. Suaranya panjang, putus-putus, penuh rasa sakit. Warga keluar rumah,
Beberapa langsung lari ke rumah Sarman. Tapi begitu buka pintu depan, mereka semua langsung mundur sambil teriak histeris. Sarman tergeletak di tengah ruang tamu. Tubuhnya hangus, gosong, kulitnya mengelupas, sebagian udah nempel ke lantai. Tapi anehnya, rumahnya utuh, lantainya bersih, sofa nggak terbakar, gorden masih menggantung rapi. Cuma tubuh Sarman yang hangus, kayak dibakar dari dalam, kayak ada api yang membakar dia, tapi nggak membakar yang lain. Polisi datang, tapi mereka nggak bisa kasih penjelasan. Otopsi bilang suhu tubuh korban saat meninggal lebih dari 600 derajat Celcius. Tapi dari mana datangnya panas segitu kalau nggak ada api? Sejak kematian Sarman, warga mulai benar-benar takut. Bukan lagi takut sama dukun santet, tapi sama kutukan. Mereka mulai mikir, mungkin orang-orang yang dulu mereka bunuh bukan dukun. Mungkin cuma orang biasa, mungkin cuma salah paham, dan mungkin mereka datang lagi bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah penasaran. Arwah yang dibakar hidup-hidup tanpa kesempatan bicara, tanpa pengadilan, tanpa maaf. Beberapa orang mulai pasang sesajen di depan rumah. Ada yang datang ke makom-makom korban buat minta maaf. Ada yang pindah kampung diam-diam, berharap bisa kabur dari bayangan masa lalu. Tapi semua tahu mereka bisa kabur dari kampung, tapi nggak dari rasa bersalah. Karena kutukan itu bukan datang dari tanah Banyuwangi, tapi dari dalam hati mereka sendiri. Sampai sekarang, kalau kamu tanya warga yang masih hidup dari peristiwa itu, mereka pasti bakal bilang, kami nggak tahu siapa yang benar, tapi kami tahu yang kami benar. Dulu belum tentu salah, dan dendam mereka belum padam. Kalau kamu jalan-jalan malam ke daerah pedalaman Banyuwangi, kadang kamu bisa lihat nyala api kecil di kejauhan. Bukan dari dapur, tapi dari tempat di mana dulu tubuh-tubuh hangus pernah dilempar. Kadang kamu bisa dengar suara lirih dari balik pohon, suara minta tolong, suara rintihan, suara jeritan panjang yang entah datang dari mana. Dan mereka bilang, selama rasa bersalah itu masih ada, kutukan itu akan terus menyala.